Saya tanya, kenapa maulid bid'ah, sesat? Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Baik kalau begitu alur pikir hukummu. Mari kok. Kamu bayar zakat fitrah pakai apa? Beras. Kalau tidak ada beras apa? Rupiah. Oke, cek. Ada beras pakai Nabi pakai zakat fitrah? Beras ada? Tidak ada. Zaman sahabat? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Berarti bayar zakat fitrah dan rupiah, bid'ah, sesat, masuk ke neraka. Stres mako? Ayo. Sini lagi. Nabi dakwah pakai mic? Tidak. Cek. Nabi pakai mic? Tidak ada. Zaman sahabat? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Pakai mic sesat. Jangan kau pakai mic. Jangan sesat. Mari kita ceramah tidak usah pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada sebuah video yang beredar. Seorang ustadz, dia menyampaikan subhat untuk membantah orang yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah. Jemaah yang dimuliakan Allah, sekilas terdengar lucu, tetapi persoalannya, apakah analogi tersebut benar secara ilmiah dan syar'i? Jawabannya tidak. Karena ada kekeliruan dalam memahami apa yang dimaksud dengan bid'ah. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan 8 poin sebagai bantahan dari subhat tersebut, tentunya dengan ilmiah dan juga adab. Yang pertama, beras dalam zakat fitrah bukan ibadah baru. Mari sekarang kita lihat dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Hadis riwayat Bukhari nomor 1504. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan bahwa mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa 1 sok makanan, 1 sok gandum, 1 sok kurma, 1 sok akid, atau 1 sok kismis. Perhatikan jemaah, yang ditetapkan syariat adalah zakat fitrah berupa makanan pokok dengan ukuran tertentu. Adapun beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah berupa beras bukan sedang membuat ibadah baru bernama zakat fitrah beras. Dia sedang melaksanakan ibadah zakat fitrah yang sudah ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya jenis makanan pokoknya menyesuaikan makanan pokok yang berlaku di daerahnya. Dengan kata lain, ibadahnya sama, kewajibannya sama, tujuannya sama. Yang berbeda adalah jenis makanan pokok yang tersedia di suatu negeri. Maka mengatakan Nabi tidak memakai beras berarti beras bid'ah adalah kesimpulan yang keliru. Lalu yang kedua, justru hadis yang menunjukkan konsep makanan pokok. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan, kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin. Kami mengeluarkan zakat fitrah 1 sok makanan. Kemudian Abu Sa'id menjelaskan bahwa makanan mereka ketika itu berupa gandum, kismis, akid, dan kurma. Maka jangan hanya melihat apakah Nabi memakai beras, tapi lihat dalil dan illat hukumnya. Di Indonesia, makanan pokok yang lazim adalah beras. Karena itu, banyak ulama membolehkan zakat fitrah dengan makanan pokok yang berlaku di suatu negeri, berdasarkan pemahaman terhadap nas tentang makanan. Jadi, menjadikan beras tidak ada pada zaman Nabi sebagai bukti bahwa zakat fitrah dengan beras pasti bid'ah adalah kias yang tidak tepat. Lalu ketiga, lalu bagaimana dengan mikrofon? Nah, disinilah letak kesalahan analogi yang paling jelas. Mikrofon bukan ibadah. Mikrofon hanyalah alat atau sarana untuk menyampaikan suara. Dakwahnya sudah disyariatkan, ceramahnya sudah disyariatkan, menyampaikan ilmu sudah disyariatkan. Sedangkan mikrofon hanyalah alat untuk memperbesar suara. Karena itu, tidak ada seorang pun yang memahami fikih dengan benar akan mengatakan Nabi tidak memakai mikrofon, maka mikrofon bid'ah. Sebab mikrofon bukan bagian dari tata cara ibadah. Mikrofon sama seperti pengeras suara, kendaraan, lampu, kamera, komputer, internet, dan berbagai sarana lainnya.
Penggunaan pengeras suara untuk menyampaikan azan misalnya dijelaskan sebagai sarana, bukan bid'ah dalam ibadah. Maka analoginya menjadi jelas, mikrofon adalah sarana, beras adalah jenis makanan pokok untuk menjalankan zakat fitrah. Keduanya jelas bukan contoh yang tepat untuk membantah persoalan apakah suatu ritual keagamaan tertentu termasuk bid'ah atau tidak. Lalu keempat, bid'ah bukan sekedar sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Ini poin yang sangat penting. Kalau definisinya hanya apa saja yang tidak ada pada zaman Nabi berarti bid'ah, maka tentu akan kacau. Mobil tidak ada, pesawat tidak ada, mikrofon tidak ada, kamera tidak ada, internet tidak ada, percetakan mushaf dalam bentuk modern tidak ada. Namun, apakah semua itu otomatis menjadi bid'ah syar'iyyah? Tentu tidak. Para ulama menjelaskan bahwa bid'ah yang tercela berkaitan dengan perkara agama dan ibadah, yaitu membuat suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah yang tidak memiliki landasan syar'i. Karena itu ada perbedaan besar antara perkara dunia dan sarana dengan tata cara ibadah. Sarana pada asalnya boleh selama tidak mengandung perkara yang dilarang. Adapun ibadah, maka asalnya adalah tawakuf, yaitu harus berdasarkan dalil. Kemudian yang kelima, inilah yang tidak boleh dicampur adukan. Contohnya sederhana. Allah memerintahkan kita sholat. Sholat adalah ibadah. Jumlah rakaatnya ditetapkan, waktu-waktunya ditetapkan, tata caranya ditetapkan. Maka kita tidak boleh mengatakan, karena tujuannya baik, mari kita tambahkan sholat subuh menjadi 4 rakaat. Kenapa? Karena ini menyangkut bentuk ibadah. Tetapi ketika kita menggunakan jam untuk mengetahui masuk waktu sholat, apakah jam menjadi bid'ah? Jawabannya tidak. Karena jam hanyalah sarana untuk mengetahui waktu. Demikian pula mikrofon. Mikrofon tidak mengubah hakikat dakwah. Ia hanya membantu menyampaikan dakwah. Keenam, lalu apa hubungannya dengan maulid? Nah, disinilah kita sampai kepada inti persoalan. Orang yang membantah maulid dengan alasan bid'ah bukan semata-mata berkata, tidak ada mikrofon pada zaman Nabi. Bukan pula sekedar tidak ada beras pada zaman Nabi. Tetapi yang dipersoalkan adalah apakah suatu hari tertentu sebagai perayaan keagamaan untuk memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat? Ini pembahasan tentang bentuk dan waktu suatu amalan keagamaan, bukan sekedar tentang alat yang digunakan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha sangat jelas, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, maka perkara itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan jemaah kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fi amrina hada," dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama. Maka kaidahnya bukan semua yang baru sama dengan bid'ah, tetapi perkara baru dalam urusan agama yang dijadikan sebagai ibadah atau pendekatan diri kepada Allah tanpa landasan syariat, itulah yang menjadi pembahasan bid'ah syar'iyyah. Lalu ketujuh, jangan membantah dalil dengan lelucon. Tertawa dan membuat jemaah tertawa memang bisa membuat video menarik, tetapi ketawa bukan dalil, mikrofon bukan dalil, beras bukan dalil untuk membuktikan bahwa maulid bukan bid'ah. Yang harus kita lihat adalah apa dalilnya, apa kaidah usulnya, apa perkara tersebut termasuk ibadah atau sarana, apakah ada landasan syar'i yang umum atau yang khusus. Itulah cara para ulama membahas persoalan agama. Bukan dengan Nabi tidak pakai mikrofon berarti mikrofon bid'ah. Kemudian jemaah tertawa. Itu hanya menunjukkan bahwa contoh yang diberikan memang mudah ditertawakan karena salah kategori. Lalu yang kedelapan, jangan pula salah paham. Ini bukan berarti semua perkara baru dalam ibadah langsung sama. Perlu kita adil. Tidak setiap perkara yang tidak dilakukan Nabi otomatis kita vonis bid'ah hanya karena Nabi tidak pernah melakukannya. Kita tidak sedang membenci ustadznya. Kita juga tidak perlu mencela pribadi orangnya. Tetapi subhat harus dijawab dengan ilmu. Kalau ada kekeliruan dalam argumentasi, kita katakan keliru dengan tetap menjaga adab. Dan inti jawabannya sangat sederhana. Beras bukan ibadah baru. Beras hanyalah makanan pokok yang digunakan untuk menunaikan zakat fitrah.
Sementara zakat fitrahnya sendiri telah ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mikrofon bukan ibadah baru. Mikrofon hanyalah sarana untuk menyampaikan dakwah. Sedangkan pembahasan maulid menyangkut apakah menjadikan suatu waktu dan bentuk tertentu sebagai perayaan keagamaan memiliki landasan syariat atau tidak. Maka jangan membuat kias yang keliru. Beras tidak ada pada zaman Nabi, maka maulid juga bukan bid'ah. Itu bukan hujjah. Dan jangan pula mikrofon tidak ada pada zaman Nabi, maka semua perkara baru dalam agama boleh. Itu juga bukan hujjah. Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang benar, pemahaman yang lurus, dan adab ketika berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.